Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Syarah Matan Abi Syuja'. Walladhi yuftiru, qala rahimahullah, walladhi yuftiru bihi as-sha'im 'asharatu asya'. Dan yang membatalkan bihi dengannya oleh orang yang berpuasa itu ada 10. Yang membatalkan puasa ada 10 sesuatu di dalam kitab ini. Wa ma wasala 'amdan ilal jawfi, sesuatu yang sampai dengan sengaja kepada rongga badan, awir raksi atau ke kepala. Itu yang batal pertama, yaitu masuknya sesuatu ke rongga dengan secara sengaja, yaitu ke rongga atau ke kepala. Falau wasalat ainun ilal halki, andai kata masuk atau sampai sesuatu benda ilal halki ke tenggorokan, au batinil udhuni, atau sampai ke bagian dalam telinga, awil am'ai, atau sampai ke usus, awil mathanati, atau ke kandung kemih, awil ma'iddati, atau ke perut sampainya, aw ghairiha, atau selainnya, aftara, maka itu bisa membatalkan puasa. Walau kana al-wasilu syai'an yasiran, walaupun yang masuk itu sesuatu yang sedikit, syai'an yasiran, tetap membatalkan. Wa tustathna al-ainu, dan dikecualikan mata. Nah, kalau mata berbeda. Fala yuftiru bi wad'i syai'in fiha, maka tidak membatalkan dengan tidak batal puasanya dengan meletakkan sesuatu fiha, pada itu pada itu mata. Kakuhalin seperti celak, au dawain, atau obat, misalnya obat tetes dimasukkan ke dalam mata, itu tidak membatalkan. Wal afdalu, dan yang terafdal, yang paling baik, ijtinabuhu, itu menghindarinya. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang memasukkan sesuatu ke mata, itu lebih afdal. Khurujan min khilafi man qala bil fitri fihi, karena keluar daripada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan batal memasukkan sesuatu ke mata. Falau ghassala siwakan, andai kata dia membasuh siwak atau sikat gigi, mencucinya misalnya, wa wada'ahu bi famihi, dan meletakkannya di mulutnya, liustaka, untuk dia bersiwak, untuk dia bersikat gigi, dia meletakkan di mulut untuk bersikat gigi, ya. Wa fihi rutubatun tanfasil, dan di sana ada rutubah, ada basahan atau cairan yang terpisah yang bersumber dari siwak tersebut. Sumabtala ariqahu, kemudian dia menelan ludahnya, alladhi khalatahu, yang bercampur dengan basahan tersebut, aftara, maka membatalkan. Jadi kalau dia membasuh siwak lalu dia letakkan di mulut, terus siwak itu mengandung air bekas basuhan, kemudian itu bercampur dengan air liurnya dan ditelan, itu membatalkan. Walau akhraja riqahu, andai kata dia mengeluarkan ludahnya, kharija famihi, keluar mulutnya, ala ghairi lisanihi, atas selain lisannya, lidahnya, dia mengeluarkannya bukan menggunakan lidah, tetapi dia mengeluarkannya ke bagian luar mulut, misalnya ke bibir misalnya. Sumaruddahu, kemudian dia mengembalikannya, maratan ukhra, kemudian dia mengembalikan kembali, ya, dia mengembalikannya lagi, aftara, maka membatalkan. Jadi misalnya dia mengeluarkan air liurnya sampai ke batas bibirnya lalu dimasukkan kembali dan ditelan, itu membatalkan. Wa yukrahu lahu, dan dimakruhkan baginya, ayyubaligha bil madmadah, dimakruhkan baginya untuk berlebih-lebihan di dalam berkumur, wal istinsyaq, dan memasukkan air ke hidung dalam ketika wuduknya. Falau balagha, maka jika dia berlebih-lebihan di dalam madmadah dan istinsyaq ini,
fabtala'a minal ma'i, dan maka kemudian tertelan daripada air syai'an akan sesuatu, ada yang tertelan air, walau bila qasdin, walaupun tanpa unsur kesengajaan, aftara, maka itu membatalkan. Wa amma law lam yubalig, adapun kalau dia tidak bersangatan, berlebihan, wabtala'a syai'an, dan dia menelan sesuatu bila qasdin, tanpa unsur kesengajaan, fa innahu la yuftir, maka itu tidak membatalkan. Jadi kesimpulannya, kalau madmadah atau berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung bagi orang berpuasa itu kan hukumnya makruh. Jadi kalau dia berlebihan di dalam berkumur-kumur atau masukkan air ke dalam hidung terus ada yang tertelan, maka itu batal. Maka itu batal puasanya. Tetapi kalau dia tidak berlebihan di dalam menggunakan air, di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, dia tidak berlebihan caranya. Kemudian itu tertelan, ada yang tertelan daripada air, ada yang tertelan daripada air ketika dia berkumur-kumur tetapi tidak berlebihan, bila qasdin, tanpa unsur kesengajaan, fa innahu la yuftir, maka itu tidak membatalkan. Intinya kalau kumur-kumurnya atau memasukkan air ke dalam hidungnya tidak berlebihan terus masuk air tertelan, itu tidak batal. Wa yu'fa amma dakhala jawfahu min ghubarit tariq, dan dimaaf daripada apa yang masuk ke ke jawfnya atau ke rongganya, min ghubarit tariq, daripada debu jalanan. Jadi kalau dia masuk debu, misalnya ketika di jalan dia membuka mulutnya lalu debu masuk, itu dimaaf, tidak membatalkan. Bahkan kalau lalat misalnya masuk pun itu tidak membatalkan, karena itu dimaaf. Wa amma baqiya bi famihi min ma'i madmadatil wudu, dan apa yang tersisa di mulutnya daripada bekas air kumur-kumurnya wudu. Maklumlah kalau orang berkumur-kumur ketika wudu kan pasti setelah dikeluarkan ada sisanya, terus itu ditelan, itu juga dimaaf. Tapi dengan syarat ba'da ayyamujjahu biqadri imkan, setelah dia mengeluarkannya dengan sungguh-sungguh mengeluarkan air tersebut. Jadi apa yang nempel di mulut berupa basahan air itu tidak membatalkan jika ditelan, karena itu dimaaf. Wa yu'fa aidan 'anil ma'il ladzi yadkhulu li batini udhunihi, dan dimaafkan pula daripada air yang masuk ke bagian dalam telinga asna al-ightisal, ketika dia mandi, ya. Kapan dimaafkan? Illam yata'ammad, kalau dia tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, illam yata'ammad, kalau dia tidak sengaja. Wa kana al-ghuslu wajibun, adapun mandi itu wajib, au manduban, atau sunnah, la mubahan, bukan perkara yang mubah. Jadi letaknya dimaafkan itu ketika masuk air ke telinga, yaitu kalau tidak sengaja, dan itu pun di mandi-mandi tertentu, di mandi yang hukumnya wajib atau di mandi yang hukumnya sunnah, misalnya mandi junub. Ketika dia mandi junub lalu ada yang masuk ke dalam telinganya secara tidak sadar. Terus mandi sunat, misalnya seperti mandi sunat Jumat, dia dalam keadaan puasa, ketika dia mandi ada yang masuk air ke telinga, maka itu tidak membatalkan. Tetapi kalau yang mubah, mandi biasa, masuk air walaupun sedikit ke telinga, itu membatalkan. Wallahu a'lam bishawab.